Di sebuah panti asuhan tua di Taman Sari, daerah kecil dan terpencil di pinggiran kota besar, Tommy mengenang pengalaman horor yang tak terlupakan saat tinggal di sana. Sebagai mantan penghuni panti asuhan, Tommy mengisahkan masa-masa kelamnya bersama sahabatnya, Denny, di Blok Tengah, sebuah tempat yang konon memiliki sejarah kelam dan jauh dari jangkauan panti asuhan utama. Blok Tengah sebenarnya hanyalah gedung sederhana dengan 3 lantai, namun memberi kesan buruk pada tempat itu. Letaknya di belakang gedung utama, dekat dengan pohon-pohon besar yang sudah tua dan tampak rapuh. Setiap malam, suara desiran angin membuat pepohonan tersebut seolah berbisik. Rumor yang berkembang di panti mengatakan bahwa Blok Tengah dihuni oleh penghuni tak kasat mata, yang seringkali menampakkan diri pada penghuni baru yang masuk. Suatu malam, tepat setelah mereka pindah, Tommy dan Denny mendengar suara langkah kaki menggema di koridor lantai 3, tepat di depan kamar mereka. Awalnya mereka mengira itu hanyalah staf yang memeriksa kamar. Tapi, langkah-langkahnya terkesan berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan dengan beban besar. Tommy membuka mata, menatap ke arah Denny yang tampak nyaman di tempat tidurnya. Perlahan, suara langkah itu semakin mendekati pintu kamar mereka. "Den, kamu dengar itu?" bisik Tommy dengan suara gemetar. Denny mengangguk, kedua matanya melebar penuh ketakutan. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Dalam hening, Tommy dan Denny mendengar suara napas berat, seperti hembusan angin yang kasar dan mencekam. Pintunya berderit pelan, seolah ada yang mengintip dari luar. Mereka berdua menahan nafas, berharap apapun itu segera pergi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, akhirnya semuanya kembali hening. Namun, ketakutan itu belum mereda. Pagi berikutnya, Tommy dan Denny memutuskan untuk menceritakan kejadian malam itu kepada staf panti. Namun, tanggapan yang mereka dapatkan hanyalah senyuman tipis, seolah para staf sudah sangat terbiasa dengan cerita seperti itu. "Ah, mungkin kalian hanya bermimpi. Malam pertama di tempat baru memang selalu terasa aneh," kata salah satu pengurus panti sambil tersenyum. Namun, di mata staf yang lain, Tommy melihat sekilas sorot waspada. Ada sesuatu yang tak terucapkan. Malam berikutnya, suasana semakin parah. Kali ini, langkah kaki bukan sekadar langkah, tetapi disertai dengan suara bisikan halus yang seolah-olah memanggil-manggil nama mereka. Saat Tommy memberanikan diri membuka pintu untuk melihat ke lorong, ia melihat sosok putih berdiri di ujung lorong dengan kosong, seolah menunggu. Sosoknya berdiri diam, tubuhnya kurus, dan kulitnya pucat seperti tak menyentuh matahari. Namun, saat sosok itu bergerak mendekat, tubuh Tommy langsung membeku. Tommy dan Denny kembali ke kamar dengan panik, menutup pintu dan duduk di sudut ruangan, berharap sosok itu tak mengikuti mereka. Meski berusaha menutup telinga, suara langkah berat itu kembali terdengar mendekati pintu mereka. Napas keduanya semakin terengah-engah. Pintu kamar berderit lagi, kali ini lebih keras. Pagi harinya, Tommy dan Denny bertemu dengan seorang anak yang sudah lama tinggal di panti tersebut dan bercerita. Anak itu hanya menggeleng dengan wajah serius, lalu berkata, "Sudah banyak yang mengalami. Blok Tengah memang tempat mereka. Kita cuma numpang." Kata-kata itu semakin membuat Tommy dan Denny merasa ngeri. Malam berikutnya, Tommy terbangun oleh suara gemerisik halus di samping tempat tidurnya. Dalam kegelapan, samar-samar ia melihat bayangan tinggi dan kurus berdiri di sisi ranjangnya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Sosok itu berambut panjang, wajahnya putih pucat, dan matanya hitam pekat, memandang Tommy tanpa berkedip. Tommy tak bisa menjerit. Tubuhnya seperti membeku, dan lidahnya keluh. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke telinga Tommy, dan berbisik dengan suara serak, "Temani aku." Tommy langsung menutup wajahnya dengan tangan, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Saat membuka mata, gambar itu sudah hilang. Namun, Denny yang mendengar teriakan tertahan Tommy, langsung membangunkan dan memeluknya, mencoba menenangkan sahabatnya yang ketakutan. "Kita nggak bisa tinggal di sini lagi.
Tom, bisik Denny sambil menahan tangis. Namun, mereka tahu, bahkan jika mereka melapor lagi, tak ada yang akan percaya pada cerita mereka. Mereka terpaksa bertahan, berharap teror ini berakhir seiring waktu. Kejadian serupa terus terjadi selama beberapa malam berturut-turut. Suara langkah di lorong, bisikan nama mereka di malam yang sunyi, sosok putih yang muncul di sudut ruangan, semua itu terus menghantui mereka. Hingga akhirnya, Tommy dan Denny mendengar kabar bahwa pihak panti memutuskan untuk memindahkan mereka ke blok yang lebih aman. Di blok baru, suasana memang terasa lebih tenang. Namun, trauma alami mereka tak pernah hilang sepenuhnya. Malam-malam di blok baru terasa lebih damai, namun Tommy dan Denny selalu terjaga setiap kali mendengar suara-suara aneh, meski suara itu tidak ada. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan ketakutan. Beberapa anak di blok baru juga mulai bercerita tentang penampakan sosok yang sesekali terlihat di jendela atau di ujung lorong. Tommy tahu, sosok itu sepertinya masih menunggu, mencari seseorang untuk menemani kesendiriannya di lorong-lorong gelap blok tengah. Di tengah semua kekacauan ini, Tommy bertemu dengan seorang pemuda bernama Andy, penghuni lama yang memiliki semangat tinggi dan penuh dengan kebaikan hati. Andy sering mengajaknya berbincang tentang banyak hal, terutama tentang kehidupan spiritual dan ketenangan batin. Percakapan mereka semakin lama semakin mendalam, hingga akhirnya Tommy memutuskan untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Kebaikan hati Andy dan ketulusan teman-teman lain membuat Tommy merasa damai, sesuatu yang sangat jarang ia rasakan sejak tinggal di blok tengah. Kehidupan baru Tommy semakin memberinya kekuatan. Ia merasa bahwa dengan keyakinan baru yang ia temukan, ia bisa melawan ketakutannya yang selama ini menghantui. Setiap malam, ia berdoa, membaca ayat-ayat suci yang membuatnya merasa lebih terlindungi. Ketika ia memikirkan kembali semua kejadian di blok tengah, ia merasa bahwa pengalaman itu adalah ujian yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Namun, meskipun ia merasa sudah berhasil mengatasi ketakutannya, kenangan mengerikan dari masa-masa di blok tengah masih sesekali datang menghantui. Sosok-sosok yang muncul dalam kegelapan, langkah-langkah yang mendekat, bisikan-bisikan yang memanggil namanya, semua itu tetap ada di sudut pikiran, mengingatkannya bahwa kejadian tersebut bukan hanya mimpi buruk, tapi pengalaman nyata yang pernah ia alami. Bahkan setelah bertahun-tahun meninggalkan panti, setiap kali Tommy mendengar cerita